Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan badan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah kebesaran hati. Apa maksud kebesaran hati menurut Alkitab? Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 30 mengatakan, "Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil." Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca semua di dalam Yohanes pasal 3 ayat 22 hingga 36. Ini merupakan kesaksian Yohanes yang terakhir tentang Yesus Kristus. Ilustrasi. Dalam satu acara reunion sekolah, bertemulah bekas murid dan guru mereka. Banyak kisah lama yang diungkit yang menjadi kenangan indah semasa bersekolah di situ. Sekarang ada yang jadi ahli perniagaan, doktor, pilot, tentara dan sebagainya. Nah, apakah para murid iri hati melihat bekas murid mereka lebih berjaya dan lebih kaya? Jawabannya adalah tidak. Mereka justru gembira karena anak didik mereka menjadi orang yang berguna dalam masyarakat. Kembali kepada bacaan kita hari ini. Satu kali, murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepadanya dan bercerita bahwa Yesus Kristus membaptis ramai orang dan ramai pengikut Yohanes pergi kepada Yesus. Nah, apakah Yohanes iri hati atau bersungut-sungut? Tidak. Dia justru gembira. Yesus makin dikenal dan dicari ramai orang. Makin besar pengaruhnya. Yohanes mengerti dirinya hanya pembuka jalan, hanya utusan, sehingga dengan rendah hati dia merelakan dirinya makin kecil dan Yesus makin besar. Saat itu Yohanes mempunyai pengaruh dan nama besar. Raja Herodes pun takut untuk membunuhnya karena Yohanes dianggap nabi, bahkan setara dengan Elia. Namun kerendahan hati Yohanes membuatnya bersaksi tentang Yesus. Baginya kehilangan pengikut tidak membuatnya hina atau rugi. Justru hal itu sesuai dengan tujuan hidupnya. Saudara, apa aplikasi renungan ini untuk kita? Jika orang lain yang pernah kita ajar dan nasihati sekarang jauh lebih hebat atau lebih berjaya daripada kita, kita seharusnya mengucap syukur. Berarti jerih payah kita tidak sia-sia dan mendatangkan hasil yang jauh lebih baik. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena memberkati hidup mereka. Tidak perlu iri hati, tetapi sokong dan doakan mereka agar semakin maju, hebat dan menjadi berkat kepada sesama. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa kita harus merasa gembira atas kejayaan orang-orang yang pernah kita bimbing dan latih. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih pada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk bersyukur dan merasa gembira atas kejayaan orang lain. Jangan iri hati, justru berbesar hati. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif dan tetap sehat. Sampai Maranatha, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena memampukan kami berbesar hati dan bergembira atas kejayaan orang lain di dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.